Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, santrijen dimanapun berada. Sim kuring tiasa nepangan deui dina acara Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tokoh penting di Cikalong Wetan. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di acara ini, di podcast tren ini. Mudah-mudahan beliau juga selalu mensupport untuk acara ini. Mungkin untuk perkenalan tidak akan saya kenalkan. Biarlah beliau sendiri yang mengenalkan kepada Bapak Camat. Disilakan Pak untuk perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang di acara podcast yang dilaksanakan di tempat ini. Dan perlu saya perkenalkan, saya Dadan Asapatan sekarang menjabat sebagai camat di Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Dan sebelumnya sebenarnya kalau melihat alur kerja itu, saya itu dari lebih banyak dibesarkan di dunia pendidikan. Jadi pertama guru, bahkan kalau sekarang ada guru honor, jangan takut, saya itu pernah jadi guru honor 5 tahun. Iya. Jadi guru honor 5 tahun dengan gaji sekian lah, bayang lah guru honor 5 tahun. Dan saya nikah jadi waktu saat jadi guru honor. Dan ternyata rezeki itu lain lagi. Jadi rezeki itu mengikuti. Saya ingat sekali waktu dari guru honor, selesai nikah itu tiba-tiba ada saja surat, waktu itu belum ada WA. Ada surat dari guru saya Pak Kiai Haji Mamur Syad. Beliau nulis, dan gantian Bapak ngajar di Al-Bidayah. Jadi ada tambahan. Gue waktu itu di PGRI Cilin, tambah dengan di Al-Bidayah. Jadi ada. Jadi yang jangan takut jadi guru honor. Nah, saya lama jadi guru honor 5 tahun. Setelah itu jadi guru PNS. Juga dari guru PNS ditempatkan di Banten di daerah Cikotor. Setelah itu jadi guru, pindah jadi guru di SMP 1 Ciamplas. SMP 11. Dapat 8 tahun di Ciamplas, pindah jadi kepala sekolah di SMP 3 Gunung Halo. Dan dari SMP 3 Gunung Halo pindah ke Dinas Pendidikan, jadi kasih kurikulum kesiswaan berapa tahun, dari tahun 2011, dan akhirnya di Dinas Pendidikan saya pernah jadi Kabid, juga pernah jadi PLT Sekdis. Dan tahun 2023 awal kemarin diberi amanah untuk menjadi camat di Cikalong Wetan. Itu. Jadi pertama kali menjabat sebagai camat itu di Cikalong Wetan. Dan mungkin nanti sampai pensiun. Oh, gitu. Sebentar lagi. 2 tahun setengah lagi. Berarti sebelum lebih jauh, nah bagaimana bukan sudut pandang atau penilaian Bapak tentang potensi yang ada di Cikalong Wetan ini? Iya. Gitu. Saya melihat, saya sering sampaikan pada teman-teman di berbagai elemen masyarakat, para kepala desa, teman-teman instansi lintas sektor, bahwa Cikalong ini adalah tanah harapan. Mengapa tanah harapan? Karena memang di Cikalong itu satu, saya lihat ternyata banyak potensi yang bisa digali dan diangkat ke permukaan, dan itu di antaranya UMKM saya sampai terbengong-bengong, ternyata UMKM di Wangun Jaya itu basreng sampai miliaran.
Masya Allah. Itu yang padahal itu bisa diangkat. Saya tadi pagi dapat informasi dari seorang wartawan mau mengangkat UMKM itu. Terus juga potensi-potensi lainnya, potensi UMKM yang lainnya di Cikalong juga ada. Kemarin juga ternyata di sini ada pengusaha wayang juga untuk wayang dan lain-lain. Itu satu. Kedua, potensi dari SDM-nya. SDM-nya cukup potensial. Setelah saya ngobrol, ternyata ini potensinya ini. Hari ini saya bisa podcast ini berarti di sini ada potensi yang bagus kan gitu. Saya tadi ngobrol dengan Pak Ramli ternyata di Cikalong banyak sekali potensi. Jadi ketika itu dipantik, itu akan menjadi sesuatu yang positif bagi masyarakat Cikalong Wetan, terhadap perkembangan Cikalong Wetan. Dan saya meyakini bahwa Cikalong itu adalah tanah harapan karena memang ada cerita bahwa Cikalong akan berkembang menjadi sebuah kota. Ya. Kota itu. Nah, perkuat di sini dengan sisi keagamaan, sisi ekonominya, sisi budayanya. Ini yang harus dilakukan. Nah, jadi sekarang upaya Bapak dalam mempertahankan potensi ini, apakah sudah ada sesuatu yang akan dilakukan ke depannya seperti apa untuk supaya UMKM-nya terangkat, budaya di sini, potensi budaya yang terangkat, apakah sudah ada rencana ke depannya akan seperti apa gitu? Kalau saya membaca dari regulasi tentang tupoksi camat atau kecamatan Cikalong, ada dua hal yang harus dikembangkan, yaitu pertama bagaimana mendukung ketentraman Trantibum dengan unsur kepolisian dan TNI, itu dilakukan dengan Forkopimcang. Yang kedua melakukan pembinaan dan pengawasan desa, itu dua hal. Yang lainnya adalah koordinasi. Nah, saya selama ini melakukan koordinasi untuk mendorong potensi-potensi itu bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya untuk mendorong UMKM, sudah komunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, karena di sana nanti ada polisi yang diterapkan di Cikalong Wetan. Di antaranya waktu itu melalui program yang namanya Cikalong Wetan Makalangan, kami dengan Patriot Desa bekerja sama untuk melihat potensi-potensi itu. Ternyata beberapa program sosialisasi itu melahirkan potensi yang ada. Bahkan saya sempat juga ketika satu sosialisasi ternyata ada anak SMA yang sudah bisa membuat satu produk SMK ya, satu produk yang punya nilai jual itu. Ternyata ada SMK nih. Saya sampaikan nanti kita dorong untuk terus sehingga ketika keluar SMK mereka bisa berproduksi emping waktu itu. Dan saya sempat ngobrol dengan Pak Sekolah sekali waktu saya mau ke sana mau jalan-jalan. Selain memang produk-produk yang memang sudah cukup itu tadi basreng, terus pindang juga katanya ada, terus apalagi keripik yang direndeh itu. Oh, dari gitu, perih atau apalah. Itu kan perlu didorong terus. Maksudnya didorong itu bagaimana mereka bisa melakukan pemasaran, dan saya sudah komunikasi dengan HIPMI untuk memasarkan produk-produk itu. 2 minggu yang lalu lah saya sudah ngobrol dengan HIPMI, dan HIPMI sudah masuk, diantaranya masuk ke Wangun Jaya, ke Basreng itu. Bagaimana mereka bisa memberi bantuan untuk melakukan pemasaran. Dan saya juga sudah komunikasi sebenarnya dengan beberapa pihak, diantaranya dengan teman-teman dari perusahaan. Karena apa kelemahan kita itu pemasarannya. Jadi hilir, hulu nggak ada. Nah ini harus, dan pemasaran yang di hulu ini harus dikemas. Jadi contohnya basreng itu bolehlah kita dorong yang sudah ada, tapi kita buat juga basreng yang kemasan yang untuk para wisatawan. Iya. Itu harus jadi harus dibuat satu kemasan. Jadi high class. Itu yang diantaranya dari sisi UMKM untuk mendorong. Jadi selain yang lainnya, juga komunikasi bagaimana optimalisasi sumber daya alam yang ada. Barusan sebelum kesini agak terlambat
Karena saya ngobrol dengan teman dari dinas perikanan Provinsi Jawa Barat dengan para kades di sana. Ternyata begini, saya itu senang sekali dari dulu itu senang sekali memfasilitasi, bukan fasilitasi, menjadi bridging, menjadi jembatan bagi satu pihak dan pihak lain. Ya. Tadi dari pihak yang dari dinas perikanan itu menyampaikan perikanan dan kehutanan menyampaikan bahwa mereka itu harus punya target menyerahkan bibit ikan dan bibit tanaman sebanyak sekian puluh ribu. Tapi untuk menyampaikannya susah. Nah, di sini ternyata ada kepala desa. Kepala desa, Pak Kades, saya panggil. Pak Kades, ini ada program ini. Siap tidak? Siap Pak, karena Pak desa punya potensi lahan cariknya sekian puluh hektar. Ya udah sok kamu, ini butuh penyaluran, ini butuh bibit. Udah sok. Dan seterusnya silakan Pak Kades seterusnya ngobrol dengan. Jadi kita berupaya untuk itu memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat Cikalong Wetan. Alhamdulillah ya Pak Kades. Pak Kades. Hanya emote kadinya. Pak Camat ini berperan aktif dalam menjembatani, memfasilitasi, menjadi wasilah ya kalau bahasa. Ya itu poksi saja. Ya. Tapi kan artinya berperan aktif. Itu kan yang paling penting, action ya Pak. Alhamdulillah masuk ke ranah-ranah yang memang perlu untuk dijembatani. Nah, untuk selanjutnya kan setiap camat itu mempunyai visi misi gitu Pak. Nah, untuk visi misi Bapak sebagai camat sekarang ini seperti apa visi dan misinya? Sebenarnya kalau visi misi itu kita sebagai OPD itu tidak punya visi misi. Itu kan visi misi yang kita gunakan adalah visi misi senyum yang oleh Pak PJ Bupati disampaikan. Itu yang menjadi target. Ya. Tapi Cikalong Wetan kemarin sudah ngobrol-ngobrol ya bukan visi, kita punya jargon lah. Yeah. Jargonnya Cikalong Wetan Makalangan. Cikalong Wetan itu orang Cikalong Wetan, siapapun masyarakatnya harus mulai Makalangan, harus berani Makalangan, harus berani ke depan, harus berani memperlihatkan potensi yang dimiliki, potensi yang eksistensi. Jadi jangan kalah dengan yang lain. Nah, untuk pariwisata sendiri, untuk yang bisa digali di Cikalong Wetan itu seperti apa? Saya melihat beberapa destinasi wisata di Cikalong itu cukup bagus. Sempat juga itu didorong dengan teman-teman dari Patriot Desa. Waktu itu mengadakan satu lomba video kreatif. Di antaranya temanya itu adalah wisata lokal. Karena memang wisata lokal itu adalah menjadi core kebijakan yang harus dilakukan oleh desa. Nah, di antaranya memang ada beberapa destinasi wisata yang ada di Cikalong Wetan seperti Bukit Senyum, Cisaladah, terus Sindang Gelis. Nah, itu yang harus didorong. Saya sempat di buku ini nulis ini nih, tapi belum di itu. Di sini nanti saja dibaca. Di sini nulis judulnya dari Darangdan sampai Cikamuning. Dari Darangdan dan Cikamuning kalau tidak salah itu judulnya. Itu ditulis itu mengapa walaupun hanya singkat ini, tapi minimal dari Jakarta itu kalau mau ke Bandung itu jangan dulu langsung ke Bandung, tapi harus ke Cikalong dulu lewat Darangdan. Ke Cikalong dulu, jalan-jalan, setelah itu baru ke Bandung ke Padalarang. Yang dari Bandung kalau mau ke Jakarta atau dari mana saja, jangan langsung ke Jakarta. Keluar dulu Cikamuning. Main dulu Cikalong. Nah, setelah itu baru keluar ke Jatiluhur. Besok-besok lebih maju lagi orang Cikalong. Mudah-mudahan doa dari semua masyarakat Cikalong. Kita aminkan. Di kilometer 106 itu ada wacana akan dibangun gerbang tol. Jadi dari Jakarta bisa 106, dari Bandung bisa 106. Ini potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Cikalong untuk mendorong destinasi wisata. Hanya memang kelemahannya waktu itu juga teman-teman
dari Patriot Desa mendapat keluhan juga dari siapa ya, wisatawan, lokasinya bagus tapi infrastruktur jalannya jelek gitu. Iya. Nah, kita sedang berpikir ke arah sana. Infrastruktur itu harus diperbaiki lagi, tetapi tentunya bukan oleh kecamatan, bukan oleh desa juga, karena infrastruktur itu. Jadi minggu kemarin sudah ngobrol dengan PTPN, karena itu lahan PTPN, ngobrol juga dengan PUPR, bagaimana cara menyikapi fenomena infrastruktur yang memang kurang mendukung dari destinasi wisata itu di arahnya di arah Ganjar Sari ya, yang menuju jalan yang itu Sindang Gelis itu ya. Sudah diskusi minggu kemarin, dan mudah-mudahan ada tindak lanjut dari program-program yang itu. Ya memang dari dulu juga itu alhamdulillah ya, Sindang Gelis Cikahuripan itu dari saya kecil sampai saat ini alhamdulillah eksistensinya masih ada gitu ya. Kampung Kurma jembatan teh Cikahuripan. Itu jalan kaki, Pak. Oh gitu. Iya. Saya belum pernah ke sana kok. Oh, belum. Tapi tahu dari anak-anak. Jadi itu baru kemarin saja ke Cisalada. Cisalada itu potensi air itu. Iya. Potensi air apa? Air, sumber air. Ya, sumber air Cikahuripan juga itu buat ke rumah-rumah warga sebenarnya. Itu waktu kecil, itu masa kecil. Emang jalannya, Pak, itu tidak bisa dilalui dengan mudah. Barusan ngobrol dengan Pak Kades yang ada Curug Buntung, Curug Buntung, ada benteng juga. Itu kan potensi wisata yang bisa dibuka dan dikembangkan untuk wisata kita. Hanya memang di buku ini memang harus disampaikan bahwa harus wisatanya wisata yang terpadu. Jadi jangan sekali datang ke sana, setelah itu pulang lagi, tapi ke sini, destinasi ini. Itu dengan dia tadi yang Curug Buntung itu di Mekar Jaya. Mekar Jaya, ya. Selain yang wisata yang sudah itu Bukit Senyum itu. Ya, Bukit Senyum. Itu sudah cukup itu. Ya, familiar. Ya memang kadang kan gitu ya, untuk menemukan sesuatu yang indah harus melewati sesuatu yang terjal. Tapi alhamdulillah menikmati masa kecil itu di Sindang Gelis Kahuripan. Rawas Pak, kamu rumah jadi masih musimnya anak-anak tuh jalan kaki. Oh gitu. Walaupun jalannya nanjak. Ya abdi mah kieu hese. Kedah naik mobil atau naik motor ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itu ya tadi yang sudah disampaikan Pak Camat tentang pemerintahannya. Tapi beliau juga seorang praktisi pendidikan, bahkan seorang dosen ya. Iya. Dosen di IKIP Siliwangi itu. Alhamdulillah saya, tapi belum pernah bertemu. Karena beda reguler, ya. Saya di karyawan. Dia tidak pernah dipertemukan. Alhamdulillah ada rezekinya dipertemukan di acara podcast Trend ini. Alhamdulillah juga Bapak seorang penulis. Udah berapa karyanya Pak ini? Ini ada 8 buku. 8. Ya? Alhamdulillah. 8, tapi yang buku yang sendiri itu 7. Buku yang ini kolaborasi. Oleh kolaborasi dengan teman, dengan kasih di Dinas Pendidikan ini. Jadi saya memberi support kepada mereka. Coba kamu nulis punya berapa? Punya 10 judul. Redaksi ini kan punya berapa? 12 judul. Sok satukan. Kurang ya udah nanti saya tambah. Ya, itu. Jadi memberi semangat. Ya. Kemarin sempat ketemu juga. Kamu itu tulisan itu sudah ada 12. Coba kembangkan lagi, tambah lagi 20 lah atau 18. Jadi nanti cukuplah untuk satu buku. Jadi buku kamu sendiri, jangan buku dengan saya. Jadi itu. Jadi saya senang dengan memberi support ke teman-teman gitu, memberikan motivasi juga. Berarti beliau juga sebagai motivator. Berarti saya senang saja kalau ada teman-teman yang bisa naik gitu, kita merasa senang. Oh iya teman-teman ternyata bisa naik, bisa itu. Mudah-mudahan dari sekolah ini juga bisa memberikan karya berbentuk buku. Amin. Untuk tulisan-tulisan. Saya tunggu nanti. Siap, insya Allah. Pak Camat siap insya Allah saya support ini, memberi stimulus kepada siapapun. Tadi sudah ngobrol
Udah 2 buku kan sok kadekeun orang dicek Pak kepala sekolah itu. iya Sekolah SMP. iya harus ya itulah, jangan dijadikan file di laptop atau di apa, jadi harus jadi buku supaya nanti bisa Konsumsi. kalau ya dikonsumsi. Itu juga saya ingat kalau buku itu kan saya simpen di mana-mana ya, ke perpustakaan. Besok lusa kalau saya meninggal kan minimal ada bukunya bahwa saya pernah hidup di tahun ini. Nah, itu. Dia memanjangkan umurnya salah sama karya. Nah, itu. Walaupun nanti juga ini juga bisa habis karena Ya. layar, tapi kalau di perusahaan ini habis kena layar di sini enggak. Iya. Nah, Iya, gitu. iya. Alhamdulillah. Nah, berarti terkhususnya untuk Cikalong Wetan, seperti apa pendidikan yang ada di wilayah Cikalong Wetan ini? Pendidikan yang ada di Cikalong Wetan itu cukup bagus. Saya melihat SMA-nya punya potensi yang bagus. Kemarin waktu HUT Guru banyak prestasi anak-anaknya SMA, bahkan ada prestasi internasional juga. Ini kan potensi yang harus terus dikembangkan. Terus juga SD, SMP dan MTS juga cukup bagus. Jadi harus terus, hanya memang ada beberapa informasi, ada memang saya sempat juga melihat di waktu ke Cisalada Uluh, tapi semangatnya bagus ya. Anak-anak perempuan 3 orang, ada yang 4 orang B gitu. SMP mana? SMP 4, SMP 4 itu. Tapi semangatnya bagus. Gitu. Jadi anak-anak, kalau anak kota kan nggak mau jalan kaki, harus naik motor atau harus mobil, ini jalan kaki. Wow, semangat. Jadi effortnya itu. Saya punya harapan besar bahwa anak-anak Cikalong akan maju terus. Dan tadi pagi sebelum ke sini, bukan tadi siang, sebelum ke sini, saya juga ngobrol dengan teman yang dari kehutanan. Ternyata dia itu agak kesulitan untuk mendapatkan potensi Cikalong yang bisa diarahkan ke satu pendidikan kedinasan. Katanya dia tahun kemarin hanya dapat 3, terus bahkan tahun sebelumnya hanya dapat 1. Terus padahal saya itu punya jatah, punya kuota 5 untuk satu kecamatan. Atau ngobrol ke dia, panggil kepada Pak Kades, tak iya jatah 5 ya, punya kuota, sok manfaatkan, bisa anak-anak yang tidak mampu. Keun ada orang mah mere duit teu bisa. Urang mah mere peluang, aya cek Pak Kades. Aya cenah sok teh. Keun teu mampu sina diajar sekolah kedinasan. Sekolah kedinasannya kan ternyata gratis ya, tidak bayar, terus makan diberi oleh pemerintah dan lain-lain. Hanya memang kalau bekerja nanti mereka harus mencari sendiri. Terus, tapi itu potensi. Ya tadi itu bridging itu menyambung-nyambungkan. Oh ini butuh ini ya udah sambungkan gitu kan. Peran Potensinya gitu. Bukan peran aktif juga. Masya Allah, Pak Camat. Karena saya itu senang ngobrol, Ya, senang komunikasi dengan ini ada potensi, oh ini nyambungnya kemana, oh gini nih, ya udah sambungkan gitu aja. Jadi karena saya senang ngobrol lah. Jadi ketika Pak KS tadi mau ngobrol-ngobrol, kita senang ngobrol aja. Ngobrol tinggal di kecamatan, jadi Terbukalah untuk diskusi ya. Kecamatan itu saya sempat waktu masuk ke kecamatan Cikalong itu, jangan jadikan kecamatan itu sebagai menara gading lah, jangan dijadikan kecamatan eksklusif. Ini jadi aula itu milik bersama, kecamatan itu milik bersama. Sempat kemarin juga ngobrol dengan Samades, kan ada Samades ya, perpanjangan STNK mobil motor di sana. Kepalanya ngomong, Pak cenah, kalau bisa Samades di depan, jangan di belakang sini. Saya katakan jangan. Kalau Samades di depan, masyarakat itu hanya sampai depan, nggak masuk ke kecamatan. Tapi kalau di dalam di sini masyarakat masuk kecamatan, mereka terbiasa di kecamatan. Jangan, jadi kalau terbiasa kan mereka tidak ragu kita tinggal ke kecamatan. Nah, itu jadi saya sengaja jangan pindah, udah di sini saja supaya masyarakat terbiasa ke kecamatan. Ya. Saya termasuk orang yang dulu itu agak susah juga masuk kecamatan karena kecamatan itu seperti menara gading. Belajar dari pengalaman ya. Jadi sebenarnya
Jangan masyarakat kecamatan itu tempat masyarakat. Kalau ada apa-apa silakan dimanfaatkan untuk hal yang memang untuk pengembangan kecamatan, untuk pengembangan wilayah. Berinovasi, berkreasi ya. Ya, Insya Allah kecamatan. Ya, jadi dulu apa ya ketika sekolah itu kan di kampung ya Cikalongwetan Pak. Yang paling perih itu ketika suka dibanding-bandingkan. Ya di kota mah cuma besar di ewang laptop saya kan ya. Dulu sempat tuh Pak seorang guru yang berbicara seperti itu cukup menyakitkan. Tapi itu harusnya jadi stimulan kita untuk terus melakukan. Jadi bagala keur eta gedengnya di keur boga kabogoh, boga kabogoh diputuskeun wah semangat nyen puisi eta. Ya. Diputuskan wah semangat nyen puisi. Jadi sempat ada teman saya dia jago puisi dulu waktu kuliah. Tiba-tiba berhenti. Wah, jika nama nggak sebuah kabogoh gitu. Nah, tenyin puisi maksudnya. Nah, artinya itu jadi stimulan kita ketika orang Cikalo, orang di kota. Ya. Tetapi begini, saya sering menyampaikan kepada anak-anak di daerah. Sebenarnya banyak potensi yang dimiliki, yang diketahui oleh anak daerah, tapi tidak diketahui oleh anak kota. Itu banyak potensi. Contohnya, anak kota apaleun ngawuluku teu apaleun, tapi orang daerah mah apaleun. Kumana ngala itu. Ada satu cerita gini. Jadi jangan terlalu tidak percaya diri lah dengan kondisi ini. Ini sering saya sampaikan di beberapa forum. Saya sempat ke Singapura ya. Singapura jalan-jalan masuk ke Museum Sains. Kebayangkan kalau sudah dikatakan museum sains itu berbagai pengetahuan ditampilkan di itu. Dan saya dengan teman-teman, aya patung lilin, wah takjub sekali melihat itu. Ternyata saya ke belakang, di itu aya orang Singapura budak, mungkin anak SD lah, anak SD. Bertiga sedang di pojokan, gini aja. Ke museum saya nama dia mah enggak dia di pojokan. Setelah saya lihat, kenaon eta budak. Setelah saya lihat ternyata dia itu sedang melihat proses menetasnya telur menjadi anak ayam itu. Nah, ternyata itu yang menarik perhatian anak Singapura daripada museum sains. Itu sesuatu yang biasa bagi anak-anak kita. Iya. Tapi setelah tanya ke teman-teman itu pernah budak eta diperhatikeun pisan kan. Da di Singapura mah eueuh kana ngayang. Eueuh sawah. Jadi mana nama tertarik itu sesuatu yang tidak biasa mereka perhatikan. Jadi mereka itu hanya tinggal kalau daging ya tinggal makan, tidak tahu prosesnya menetas dan lain-lain. Nah, potensi-potensi itu yang harus dimiliki jadi kebanggaan oleh anak-anak kita, anak-anak daerah, bahwa oke lah di kota begitu, tapi di kita juga ada potensi yang bisa dikembangkan. Tidak dimiliki oleh itu potensi kesenian. Saya termasuk dulu itu yang senang, ya mungkin juga samalah dengan Pak KS dengan itu. Saya senang dan orang begitu takjubnya dengan anak-anak yang bisa main gitar, main band ya. Iya. SMA, lawan main gitar jeung main band teh loba bae ka Bogor. Panggayaan. Keren. Tidak begitu tertarik dengan orang yang suka kesenian daerah. Setelah dewasa, setelah kesini ternyata kesenian daerah itulah yang harus dikembangkan oleh kita. Lamun main band mah, mun main gitar elweh ku Ingwi Malmsteen atau oleh main band dari luar oleh Coldplay yang kemarin gitu ya. Tapi lamun main kacapi sok diadukeun jeung urang ditu. Main bisa orang Amerika. Orang Eropa, nu bisa orang-orang. Dan satu kontekstual yang bisa terima di berapa bulan ini saya sering buka Facebook. Teman saya itu guru, beliau
dibawa oleh anaknya ke Amerika, yaitu guru seni. Ternyata di Amerika itu dia bisa menampilkan kesenian tradisional yang selama ini diajarkan di sekolah. Dan levelnya bukan level itu dengan artis-artis yang dari Jakarta itu. Ternyata ibu. Jadi di sini kan dia hanya sebatas guru ngajar kesenian seni tari saja di sekolah. Ternyata di sana dengan level saya lihat fotonya itu dengan yang tarik halilintar. Oh, tarik halilintar ya. Itu dia. Itu. Jadi sesuatu yang sebenarnya di sini biasa ternyata bagi orang itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu anak-anak kita punya potensi yang bisa dikembangkan. Jangan tidak percaya. Kita harus percaya diri dari potensi yang kita miliki di Cikalongwetan ini. Harus percaya diri dengan potensi yang ada gitu ya. Jadi kalau berbicara value mah nanti kerasanya ketika orang yang tahu value-nya itu lagi itu. Berbicara nilai ya Pak ya. Alhamdulillah ini Bapak juga menghasilkan 8 karya. Jadi tahun berapa Pak mulai membukukan ini? Kalau nulis itu sejak tahun berapa ya per buku pertama? 2017 dibukukan itu. Ini 2017 ini buku pertama. Saya pikiran dari pinggiran. Ini buku pertama ketika masih ngobrol dengan teman-teman. Ini gimana cara menerbitkan buku? Oh begini ke saya saja ya udah ke penerbit. Tapi saya katakan karena penerbit teman, haknya di saya ya. Hak apa? Hak cetaknya, hak perbanyakan. Ya bolehlah sama teman. Nah, ini buku pertama tahun 2017 dan waktu itu juga sudah punya target 1 tahun 2 buku. Akhirnya ada yang 2 buku walaupun tahun 2023 itu hanya 1 buku. Saya targetnya 1 buku sajalah. Kebanyakan nanti harus nyetaknya banyak karena saya nyetak secara pribadi saja. Jadi proses kreatifnya ini untuk buku ini seperti apa Pak? Itu dari awal nulis itu memang kita membuat seperti yang di sekolah itu, buat kerangka-karangannya dibuat awalnya. Setelah itu saya belajar dari perkuliahan mata kuliah menulis karena saya bahasa Indonesia dari Prof. Samsudin. Ada proses-proses itu. Nah setelah itu dari kerangka-karangan dikembangkan menjadi 1 paragraf. Itu berapa tahun setelah itu ya kita menulis ya apa yang ada di sini. Akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang ya kita yang penting sudah punya ide ini menulisnya ini udah ke laptop ini aja sambil melihat referensi yang lain. Bahkan pada beberapa tulisan itu saya itu mendapat PowerPoint, misalnya membaca PowerPoint-nya tidak diteruskan, yang terus adalah malah menulis. Jadi itu. Tetapi jangan salah bahwa ini bukan buku yang satu tema. Ini buku opini atau artikel yang digabung menjadi 1 buku dan dikemas menjadi 1 judul. Nah, dulu itu sebelum lahir buku ini saya punya keinginan dan sulit terrealisasi membuat 1 buku itu susah sekali. Nah, tapi setelah membaca 1 tulisan, buat buku itu mudah, yaitu apa? Tulis saja 1 opini, 2-3 halaman simpan. 1 opini, 2-3 halaman simpan. Kalau nanti sudah ada 20-30, gabungkan jadi buku, cari 1 judulnya. Dan itu yang saya laksanakan. Proses kreativitasnya seperti itu ya Pak. Gitu. Bahkan kalau di sekolah kan mudah. Ada kumpulan guru, ada 20 apa 10, suruh aja mereka nulis 1 artikel, 1 gabungkan jadi buku. Berarti mengampu dosen sastra ya? Saya itu macam-macam. Dulu pernah sastra. Saya ngajar, ketika jadi guru itu saya ngajar di beberapa perguruan tinggi. Ya. Jadi guru di UT, di UT, terus di Balai Bandung, Universitas Balai Bandung, dan juga di
STKIP Siliwangi waktu dulu itu ya. Nah setelah pindah ke dinas, hanya satu STKIP Siliwangi yang saya itu karena yang lain tidak terkejar. Setelah pindah jadi camat, ternyata tidak bisa juga meneruskan itu, akhirnya saya off lah dari dosen di sana. Mengampu mata kuliahnya macam-macam. Sastra pernah, sastra jadi kalau pernah baca buku Rene Welle, Austin Warren itu, Oh iya, itu atau Rahmat Joko Pradopo itu. Terus menulis juga pernah juga, terus membaca ya macam-macam mata kuliahnya. Tapi akhir-akhirnya yang terakhir itu saya lebih banyak menyampaikan materi mata kuliah tentang kurikulum karena waktu itu dengan nyambung dengan posisi saya sebagai kasih kurikulum kesiswaan. Jadi kurikulum yang mengupdate kurikulum. Buku tentang puisi belum ada. Sebenarnya Apakah ingin kisah cinta Bapak mungkin dituangkan ke dalam tulisan? karena saya sudah punya istri, jadi tidak sakit hati. Itu puisi itu waktu sebenarnya saya berangkat awalnya itu dari cerpen. Waktu SMA cerpen pertama itu pernah dimuat di Gala, di harian Gala. Terus waktu SMA itu di harian Gala cerpen ya. Setelah itu kuliah dan nulis cerpen juga kalau waktu kuliah kan waktu itu ya kalau sudah dapat honor dari koran, kalau udah dapat honor kita makan kan itu. Ada cerpen. Juga sempat ke puisi waktu itu puisi yang paling banyak dibuat saat saya mengejar ibu camat yang sekarang. Jadi Itu catatannya masih ada, Pak? saya belum, tapi saya mau bukukan, tapi hanya berapa puisi. Saya ingat waktu itu ngirim puisinya satu puisi, tapi puisinya puisi gambar. Ingat saya tulisannya sedikit, anak panah mencari sasaran. Kirim saya ke sana. Saya ingat, saya nanti saya lihat lagi masih ada, waktu itu masih ada kalau tidak salah itu. Itu sering buat puisi. Setelah dapat ya udah. Berarti berapa banyak karya puisi sehingga bisa meluluhkan ibu camat? Satu puisi itu sebenarnya. Wah, satu puisi. Tak panah mencari sasaran. Itu saja. Berarti orang yang sangat puitis Pak Camat ini. Dulu. Berarti sosok yang romantis ya Pak Camat ini. Enggak juga. Enggak juga. Jika melihat dari karya puisinya mungkin sosok yang romantis. Tapi sekarang passionnya ke sini, ke opini. Jadi dan ini hal yang bagus lah. Jadi kita bisa, maksudnya gini, sama aja dengan makan. Kalau makan kan setelah makan kita harus mengeluarkan keringat. Nah, kita juga harus baca banyak baca. Nah, baca itu harus mengeluarkan karya. Jangan masuk saja terus kita nggak mengeluarkan karya. Dan jangan takut bahwa karya kita itu akan dikritik, ya biasa aja. Kalau mau ngeritik ya kritik aja, nggak apa-apa. Saya sempat agak itu juga ketika tulisan saya opini misalnya dibahas, ya biar aja dibahas oleh itu. Tapi saya katakan yang lebih elegan itu ketika saya membuat sebuah opini, bahas lewat opini lagi, itu lebih elegan. Jangan buat opini bahas di status. Bahkan saya sering memberi support. Maksudnya ada bahasan yang negatif, ada juga bahasan yang positif. Ada bahasan teman-teman kalau saya kirim ke teman-teman itu, bahasanya di WA itu panjang sekali. Saya katakan, Pak, Bu, bahasan itu sebenarnya bisa jadi satu artikel. Coba tulis satu artikel. Jadi itu agak lebih itu. Jadi ya apa ya?
saya memberi support kepada mereka juga. Kalau memang bahasanya yang negatif, asal diamkan aja, biar aja. Tapi saya pikir lebih elegan itu kalau bahasanya dibuat lagi opini. Jadi kalau dulu itu kayak polemik di koran. Polemik di dulu belum ada medsos itu kan orang buat polemik dengan satu tema yang sama. Ini nembak ini nembak. Tapi lewat artikel itu lebih elegan. Di hasil bacaan, hasil nalar. Berarti ada waktu khusus berarti Bapak untuk membaca itu? Enggak, mood-moodan aja. Kalau mood, sekarang udah 1 bulan nggak mood nulis ya enggak. Kalau sedang mood, karena sedang mood ya nulis. Nulis, bisa dapat 1 opini, 2 opini. Karena pernah bulan puasa itu dikejar target, karena waktu itu targetnya 2 buku. Habis taraweh, ketik sampai jam sampai sahur bisa dapat 3 artikel. 3 itu. Berarti itu ya Pak. Hebat sekali Pak. Nggak hebat juga. Hanya saya alhamdulillah diberi anugerah untuk bisa menuangkan pikiran-pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sasaran karya Bapak ini siapa tuh, anak muda ke apa? Sebenarnya kalau karena saya dulu waktu itu di pendidikan, sasaran saya guru buku saya itu untuk guru-guru, sehingga judulnya banyak guru tentang pembelajaran. Gitu. Berarti wajib nih kita punya ini nanti diberikan. maksudnya Udah halal dibaca saja. Kalau ini tulisan yang macam-macam, tapi masih ke core-nya di pendidikan. Ini yang terbaru 2023, ini beragam, sosial, budaya, dan pendidikan. Ini warna-warna pemahaman tentang kecamatan sudah ada pemerintahan. Berarti kalau dari kecil memang Bapak sudah senang dengan hal-hal yang berbau dengan karya-karya sastra atau seperti apa? Kalau ini menjadi sebuah passion. Nggak, kalau kecil itu saya terbawa oleh almarhum bapak saya. Jadi beliau kan langganan koran, jadi harus baca. Harus baca. Kalau langganan koran pagi-pagi dari kantor, siangnya atau sorenya, siang waktu itu, siang itu bapak pulang, biasanya ada koran, ya udah dibaca. Kalau sehari nggak baca koran, pulang koran mana? Ke sana gitu. Dari sana sekolah, kuliah di jurusan Prodi Bahasa Indonesia, mulai banyak baca. Bahkan saya sempat juga oleh senior saya sekarang profesor meminjam bukunya. Waktu itu Kang pinjam bukunya, esok saminggu terus isukan kayak minggu hari aku saya dites geus dibaca. Aduh, akhirnya saya baca itu. Pas ya, Kang tah ieu buku teh geus dibaca, geus. Rek dites mah geus da pasti dibaca. Jadi itu stimulus juga bagi saya. Berarti salah satu menu hidangan yang harus tersaji adalah buku bacaan berarti Pak. Ya. Itu yang memang sampai kemarin ada pelatihan tuh Pak Camat tentang tantangan Bandung Barat membaca. Berarti ada apa? Ketika judul itu diambil, berarti ada apa dengan proses membaca di hari ini gitu, sehingga ada pelatihan tantangan Bandung Barat membaca. TMBB. Yang saya tahu itu di Dinas Pendidikan itu ada TMB programnya, program literasi, dan Dinas Pendidikan cukup bagus sampai sekarang, peningkatan terus. Dan itu adalah untuk apa? Untuk biasakan anak-anak baca, bukan buku ini saja, nanti baca di HP, di Android itu juga. Dan saya lihat teman-teman di Dinas Pendidikan cukup bagus mendorong literasi di sekolah-sekolah, dan kabupaten kota lain kayaknya belum cukup banyak yang sudah mulai berkembang. Kabupaten Bandung itu juga, Banjar itu sudah Bandung Barat itu dengan PMBB ya. Jadi untuk kita kalangan santri khususnya
tidak hanya tadarus Al-Quran tetapi tadarus buku juga. Iya, tadarus Al-Quran harus terus. Ya itu mah harus tapi terus. Ini juga harus ditadaruskan. Insya Allah nanti ada pembiasaan lah tadarus buku di kita. Insya Allah. Nah sekarang berbicara tentang pesantrennya Pak Al-Islamiyah, peran penting pesantren khususnya di wilayah Cikalongwetan itu seperti apa? Kalau peran penting pesantren di Cikalongwetan atau di pesantren pada umum, pesantren itu adalah perekat umat gitu kan. Jadi ya itu mengapa bahkan kalau kita mendengar ceramah-ceramah, saya sering selama ini mendengar ceramah Gus Baha, Ya. ceramah Gus Islah, bahkan ceramah siapa Buya Raji Hasim gitu, terutama yang saya salut sekali dengan Gus Baha itu, pengetahuannya cukup kuat itu pada produk pesantren itu. Nah, atau Gus Islah yang menyampaikan bahwa memang peran penting ulama santri itu untuk menjadikan negara NKRI itu cukup besar. Jadi, nah kaitan dengan pesantren yang kita juga tentunya punya peran yang cukup besar untuk bagaimana memberi pemahaman keagamaan terhadap masyarakat sekitar. Itu yang harus didorong, dan saya termasuk orang yang sangat setuju, bukan sangat setuju, memang pesantren harus terus diperkuat sehingga mereka menjadi perekat umat. Saya kalau ada apa-apa biasanya kontak dengan ketua MUI yang punya pesantren, Pak, titip sahur ke jamaahna pemilu teh, gitu. Titip sahur untuk menyampaikan kegiatan pemilu kepemiluan melalui para alim ulama itu. Jadi pesantren bagi saya dan di Cikalongwetan atau dimanapun menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendidik masyarakat. Bahkan saya pernah kalau nggak salah Gus Baha atau siapa yang menyatakan kalau dihitung-hitung, saya juga akhirnya sadar juga ya, dihitung-hitung pemerintah itu banyak dibantu oleh pesantren. Mengapa? Oleh para alim ulama. Mengadakan maulid masyarakat iuran, mengadakan Isra Mi'raj masyarakat iuran, mengadakan tabligh akbar masyarakat iuran, mengadakan apa masyarakat. Kalau itu dibiayai oleh negara, itu berapa triliun. Tapi ini masyarakat yang biayai. Daya anggaran tidak ada itu. Jadi hebat. Jadi, oh iya ya, ternyata memang untuk pemahaman keagamaan, untuk penguat negara NKRI ini, peran masyarakat cukup itu dengan biaya maulidan atau Isra Mi'raj dan kegiatan apalagi yang lainnya itu ternyata betul masyarakat itu perannya di antara dengan pesantren perannya cukup kuat karena tidak dibiayai oleh negara itu oleh masyarakat. Oleh karena itu saya baca di satu kanal ternyata masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang tingkat kedermawanannya paling tinggi. Karena apa? Uang-uang yang dimiliki oleh masyarakat sumbang ke sini, sumbang ke situ, sumbang maulid, sumbang Isra Mi'raj, sumbang masjid. Itu. Oh iya. Alhamdulillah ya. Aduh, modal pisan gue ilmu ya. Alhamdulillah di pacaman. Ngobrol ya. Durasi berapa? Alhamdulillah. 50 menit. Karaos ya. Cekap. Teu acan. Ayeuna nanti lebet deui pacamatnya. Urang teh nu bade menghadapi pemilu. Himbauan atau arahan ti pacamat kangge wargi Cikalongwetan anu emang hoyong terwujud demokrasi nu aman, kondusif dan sebagainya. Himbauan untuk masyarakat Cikalongwetan seperti apa? Ya, terima kasih Nak. Saya sempat bukan sering dialog dengan ngobrol-ngobrol dengan Forkopimcam dengan beberapa pihak. Tugas kita adalah bagaimana membangun kondusivitas masyarakat, termasuk kondusivitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 itu. Nah, saya himbau kepada masyarakat untuk
melihat sosok-sosok yang menurut pemikiran mereka itu pantas mewakili mereka, baik anggota legislatif maupun presiden atau maupun nanti bupati dan wakil bupati. Harus punya literasi politis lah, kalau politik lah, literasi untuk melihat sosok-sosok itu, dan tentunya pada saat pelaksanaannya kepada masyarakat harus nanti pada saat pencoblosan ikut juga mencoblos di TPS-nya masing-masing, jangan sampai tidak mencoblos karena itu ya apa ya, karena kita diberi hak untuk mencoblos, ya. Jadi pergunakan hak mencoblos itu, dan ini sudah disampaikan pada teman-teman PPK selama kemarin 1 minggu. Teman PPK juga dibawa oleh tingkat kecamatan untuk sosialisasi itu, dan tentunya kalau masyarakat belum paham bagaimana cara mencoblos, silakan tanyakan kepada PPS yang ada di desa atau tempat teman-temannya yang memang sudah paham. Terutama yang saya khawatirkan hari ini adalah pemahaman teknis mencoblos dari para pemilih pemula, karena mereka harus dihadapkan pada sesuatu yang banyak pilihan. Terus juga pada pemilih awam, ini yang harus saya sampaikan tadi di forum pertemuan lintas sektoral, bahwa ini harus jadi bahasan, dan mungkin ini jadi bahan saya juga nanti buat tulisan. Jadi sebenarnya masyarakat itu nanti kalau sebelum mencoblos sudah menetapkan dulu siapa yang dicoblos, dengan nomor berapa yang akan dicoblos, baik nanti DPR-nya DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan presiden wakil presiden itu sudah dari rumah sudah harus memiliki orang atau memiliki siapa yang akan dicoblos. Jangan ketika di TPS melihat kan mikir, nah itu. Kedua juga harus diberi simulasi, saya sampaikan kepada para kades, simulasi tentang surat suara itu. Jadi mereka kalau sudah terbiasa kan, oh ini nanti saya kesini arahnya, nanti saya kesini arah, simulasi itu. Jadi ada cerita yang cukup cukup bisa buat tertawa juga dengan para kades ngobrol. Karena waktu itu yang sosialisasinya itu nomornya sekian, yang itu KBB katanya, untuk Dewan KBB nomornya sekian, akhirnya DPR-nya nomor itu, DPR provinsi nomor itu, DPRD kabupaten nomor itu. Karena itu, jangan sampai begitu. Jadi, ya kalau memang itu sama nggak apa-apa sih, tapi kalau itu maksudnya kan, kalau memang yang DPR RI-nya nomor itu ya nggak apa-apa gitu kan, jangan dituju, tapi jangan sampai linier gitu. ini sama, karena apa, yang kenanya yang sosialisasi yang DPR-nya nomor itu, kan itu kan nomor RTW untuk ya. Nanti pemahaman itu harus disampaikan kepada masyarakat tentunya, agar mereka tidak terperangah, gini. Jadi ketika sudah sosialisasi, ada simulasi yang itu bisa Jadi mari kita bersama-sama laksanakan pemilu itu dengan damai, dengan lancar. Kalaupun ada perbedaan di antara masyarakat, biarkan, jangan jadikan perbedaan itu menjadi satu friksi yang berkepanjangan. Jadi perbedaan itu harus, ya kita, kalau sudah selesai pemilihan, selesai sudah, siapapun yang terpilih itu adalah pilihan masyarakat pada umumnya kan itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Camat, karena sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan tapi keterbatasan waktu. Jadi banyak pembelajaran hari ini, bagaimana beliau adalah orang yang senang menjembatani satu kebaikan dan kebaikan yang lain, senang mempertemukan kebaikan, dua kebaikan sehingga mampu mencapai jadi camat. Cing teras Pak nama mempeng jadi camat, jadi karena tugas itu ya itu. Dan beliau juga alhamdulillah mempunyai karya. Beliau juga seorang penulis, praktisi pendidikan. Ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa
semua bidang itu sebenarnya bisa kita jalankan. Insya Allah ini untuk di sini, untuk sekolah ini mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa dibaca oleh para guru, oleh para siswa. Kalau bisa baca para siswa juga tidak apa-apa. Gitu. Ya, tadi disampaikan juga khususnya untuk masyarakat Cikalongwetan jangan pernah insecure kalau bahasa sekarang. Harus percaya diri, menggali potensi yang ada di Cikalongwetan. Kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu. Dan juga peran pesantren ini sebagai perekat umat, perekat masyarakat. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, seperti biasa kita meminta closing statement dari Pak Camat. Oh ya. Silakan Pak Camat. Ya, terima kasih. Closing statement apa ya? Saya sampaikan terima kasih kepada SMP Boarding School Al-Hasanah, dan semoga SMP ini terus maju. Karena saya tadi udah ngobrol dengan Pak Kepala Sekolah, dengan host, ternyata punya mimpi-mimpi besar. Nah, saya ingat mimpi besar, mimpi di malam hari itu sesuatu yang sia-sia akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Tapi mimpi di siang hari akan menjadi suatu kenyataan. Nah, itu mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan ke depan SMP ini bisa terus berkembang dalam memberdayakan, mencerdaskan masyarakat Cikalongwetan dan sekitarnya dengan basis keagamaan. Iya, amin. Terima kasih. Alhamdulillah kita juga punya media. Nah, iya. Dengan podcast ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya alumni Al-Islamiyah, khususnya alumni SMP dan santrizen di mana berada. Kita menyebutnya santrizen. Tidak netizen tapi santrizen. Terima kasih Pak Camat, hatur nuhun karena waktu senang. Mudah-mudahan selalu disupport ke Pak Camat. Insya Allah. Alhamdulillah hatur nuhun. Malu dengan wadengan. Mudah-mudahan wadengan juga sehat. Amin. Ya, terima kasih. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Seperti itu. Saya Lutfi Taufik Abdillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.